Adapun nanti dari divisi Kominfo KKG tetap mengingatkan kepada masing-masing admin sekolah untuk melakukan sosialisasi atau diseminasi kepada Bapak Ibu guru di satuan pendidikannya masing-masing agar segera mungkin melakukan aktivasi sebelum hal yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi kita ingat kembali Bapak Ibu bahwa batas akhir sampai dengan 13 April 2025. Memang untuk MFA itu di platform ASN Digital kita dialihkan mulai pada tanggal 23 Maret ya, bulan yang lalu. Kita tidak bisa mengakses kalau hanya mengetikkan di Pramban itu Ekin BKN. Sekarang aksesnya berbeda, oleh karenanya nanti akan dipaparkan secara detail sampai dengan nanti kita akan bersama-sama menyimak simulasi atau demonstrasi bagaimana cara melakukan aktivasi ASN digital ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama saya ucapkan terima kasih dan yang terhormat kepada Bapak Wahyudi SPD selaku Ketua KKG, Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang turut memberikan partisipasi dalam hal ini, bagaimana cara kita menentukan aktivasi ini, apakah untuk kita sendiri atau untuk rekan sejawat. Karena memang sebagai guru, kita memiliki dua instansi yang berbeda. Selain daripada Kemdikdasmen, kita juga terikat dengan kebijakan daripada BKN ya. Dalam hal ini, lembaga yang dimiliki oleh Kemenpan RB secara kepegawaian begitu. Yang pertama, kata sambutan akan disampaikan oleh Ketua KKG kepada Bapak Wahyudi, dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus KKG Kecamatan Pabedilan, yang saya hormati rekan-rekan guru, para peserta sosialisasi migrasi akun MyASN ke ASN Digital, mungkin lebih tepatnya seperti itu saja ya kita mengartikan kegiatan malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih berkesempatan bertemu secara tatap maya dalam rangka pemenuhan tugas pokok kami di KKG untuk bisa terus memberikan pendampingan kepada rekan-rekan guru di Kecamatan Pabedilan khususnya, terlebih karena memang kita sedang ada hal yang urgent terkait tadi pemindahan data dari ataupun migrasi data dari MyASN ke ASN Digital yang temponya itu sudah akan mencapai deadline ya, yaitu di tanggal 13 April besok. Salawat dan juga salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua, baginda besar Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti bisa mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya robbal alamin. Berikutnya rekan-rekan hadirin sekalian yang berbahagia, ini saya data baru 13 orang yang mengikuti ya, dan ini memang kebanyakan juga dari rekan-rekan tim KKG. Tidak masalah sebetulnya karena ini sifatnya sukarela. Teman-teman yang bisa bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Mungkin juga kami mengucapkan permohonan maaf apabila kami baru punya kesempatan di detik-detik terakhir ya untuk bisa memberikan penjelasan kepada rekan-rekan semua terkait isu yang memang sedang hangat ini. Sedikit menyampaikan saja mungkin latar belakang diadakannya kegiatan malam hari ini karena memang tadi kita sudah akan menimbang waktu yang sangat mepet sekali untuk deadline migrasi akun tadi dari MyASN ke ASN Digital. Nah, sehingga pada malam hari ini diharapkan rekan-rekan yang belum sempat melakukan migrasi data tersebut bisa mengerti dulu tata caranya, kemudian bisa melakukan
mengaplikasikannya langsung nanti di rumah masing-masing. Karena memang pada dasarnya kita membutuhkan 2 perangkat kalau tidak salah ya. Kita membutuhkan laptop dan juga HP minimal seperti itu. Karena memang urgensi data ini sendiri memang sangat-sangat sedang isu hangat lah di pemerintahan seperti itu. Nah, mohon izin mungkin akan sedikit menyampaikan terlebih dahulu ya di sambutan kali ini terkait kenapa sih kita harus banget melakukan migrasi data seperti itu. Nah, ini Mas Riki kebetulan sudah menayangkan, sudah tampil belum ya rekan-rekan? Sudah ya? Oke, kalau bisa dilihat atau disimak baik-baik, monggo nanti sambil melihat saja tayangan yang ditayangkan. Di sini akan membahas terutama tentang multifaktor authentication dan tantangan keamanan data. Ini disampaikan oleh Dr. Sulistyo, SSI, STMSI, yaitu Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSN. Lanjut, Mas. Nah, di sini ada outline-nya. Jadi mungkin kita akan secara garis besar saja ya, tidak terlalu mendetail ya. Yang penting nanti endingnya adalah teman-teman bisa paham kenapa sih harus banget kita migrasi data. Lanjut aja, Mas. Nah, lanjut. Gak apa-apa, ini di skip saja. Nah, ini sedikit kita ulas dulu. Ini hal ini mungkin menjadi bagian dari program pemerintah yang terbaru ya, terutama di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang mana beliau pada dasarnya ingin bahwa anak-anak kita itu ke depan menguasai teknologi, menguasai cyber, menguasai artificial intelligence atau AI yang mungkin sekarang ini lagi booming banget. Ada AI yang ChatGPT, kartun Ghibli, ada yang mungkin yang sekarang kartun mainan dan lain-lain. Ini memang luar biasa sekali perkembangan AI ini. Bahkan sekarang kita mungkin tidak bisa membedakan mana yang AI, mana yang asli gitu ya. Karena sudah sangat sedetail itu, luar biasa sekali teknologi ini. Nah, oleh karena itu mungkin di sini Pak Presiden ingin memfokuskan pendidikan kita pada yang disebut dengan STEM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Nah, ini sesuai dengan Presiden beliau, pidato kenegaraan dari beliau pada penyerahan secara digital DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah TKD 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6 di tanggal 10 Desember 2024. Lanjut saja, Mas. Nah, ini sekilas sedang ditayangkan yaitu ancaman dan tantangan keamanan data. Jadi ini anomali trafik keamanan cyber nasional ya. Ini selama 1 tahun saja dari Januari sampai Desember ini sudah terjadi anomali trafik itu sampai 330 juta sekian gitu ya. Yang mana ini yang paling banyak itu terjadi di bulan Desember. Ada hampir 112 juta kasus di sini yang berkaitan dengan keamanan data, yang didominasi atau di sebagian besar itu terjadi di malware activity. Jadi ini semacam kalau bahasanya sih pencurian data lah yang tidak kita sadari dari HP, dari laptop ataupun dari beberapa perangkat media sosial kita lainnya gitu ya. Kasusnya hampir 220 sekian juta. Juga ada Trojan activity. Nah, ini berkaitan dengan virus juga ada di 19% dan sisanya ini yang tidak teridentifikasi baik konfigurasi data dan lain-lain. Jadi ini luar biasa sekali, 330 juta sekian terjadi yang namanya aktivitas-aktivitas cyber yang berbahaya, artinya yang berkaitan dengan data pribadi dan lain-lain. Lanjut saja, Mas. Next. Nah, di sini juga ada beberapa laporan mungkin yang diterima Badan Cyber dan Sandi Nasional atau BSSN. Jadi jumlah laporan notifikasi insiden keamanan cyber dari Januari sampai Maret saja di 2025 itu sudah ada 326 laporan notifikasi insiden. Nah, ini paling banyak ada di database dan anomali traffic ini jumlahnya. Kemudian di sini yang sudah terlaporkan itu ada 77 laporan yang belum direspon, sisanya itu sebagian besar memang sudah direspon. Dan ini mungkin masih
bagi data-data yang lain. Kalau Bapak atau teman-teman bisa cek di situ, ada Trojan, malicious, injection, web depressment, sampai kepada web depressment judi online. Nah, ini yang mungkin luar biasa sekali ya, sekarang lagi viral kasusnya. Dan ini memang menjadi tantangan keamanan data di bidang Badan Cyber Nasional ini, karena memang harus sedemikian rupa kita warning terhadap hal-hal yang demikian. Next. Nah, ini ada jargon mungkin ini. Data dicari, data diberi, data dicuri, bold merah. Nah, ini hampir mungkin tidak kita sadari data-data pribadi kita itu gampang sekali dicuri sebetulnya. Yang paling gampang mungkin teman-teman bisa ngecek aja lah. Ketika buka Facebook, buka IG, itu yang muncul itu sering reel yang kok iya ya, sekarang kok muncul. Misalkan kemarin saya cari obat, kok sekarang muncul nih iklan-iklan kayak gini. Atau saya kan belum ngeklik apa-apa, kok bisa muncul nih hal-hal yang sedang kita cari. Ya mungkin data kita sudah sedemikian rupa dipunya oleh yang punya aplikasi. Mereka bisa tahu bahwa mana nih yang senang bola, mana nih yang senang mungkin K-pop, atau mana nih yang senang India, mana nih yang senang apa. Jadi sudah dipilah-pilah data-data kita itu, sehingga mereka gampang sekali untuk bisa mengelola data kita, data pribadi untuk keuntungan mereka, mungkin seperti itu. Lanjut Mas. Nah, ini di skip saja. Jadi ini hanya sebatas komodifikasi data pribadi dalam pemrosesannya ya. Jadi ancaman data keamanan itu atau surveillance capitalism itu memang luar biasa, dari email, kemudian dari apa segala macam, sampai kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin secara tidak disadari sebetulnya ya sedang dicuri data kita, atau mungkin sedang digunakan untuk hal-hal tertentu data kita tersebut. Next saja, Mas. Nah, ini ada dugaan kebocoran data di Indonesia. Ini selama 5 tahun ke belakang saja, dari 2020 sampai 2024, ini sudah banyak sekali kasus. Ada data mungkin DPT yang bocor, data BPJS, kemudian ini yang agak miris nih, data ASN yang diduga bocor, ini di tahun 2024 ya. Kemudian ada data-data yang lain, ada data rumah sakit, ada data SIM card dan lain-lain di Dukcapil, dan ini kebanyakan memang situs-situs pemerintah yang rawan sekali terjadi kebocoran. Sehingga di sini mungkin jadi concern besar di pemerintahan yang sekarang, bahwa keamanan data itu harus nomor satu. Jangan sampai Indonesia selalu diobok-obok masalah data. Mungkin seperti itu pemikiran dari pemerintah. Next, Mas. Nah, berikutnya salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri mungkin lewat sekarang nih yang dikenal dengan MFA, Multi-Factor Authentication, yang mana ini adalah metode autentifikasi yang mengharuskan pengguna itu memberikan 2 atau lebih faktor verifikasi sebelum mendapatkan akses ke satu sistem aplikasi atau data. Jadi kalau biasanya mungkin kita login butuh password saja, misalkan ya, hanya butuh password saja langsung masuk. Mungkin sekarang ada 2 kali atau 3 kali malah prosesnya. Selain password juga dikirim dulu mungkin kode OTP, atau mungkin nanti lewat scan wajah atau fingerprint atau mungkin apa. Jadi sini lebih kepada sistem keamanan supaya meyakinkan betul yang masuk itu memang pengguna, bukan orang lain, bukan siapa gitu ya. Nah, MFA dirancang memang untuk meningkatkan keamanan dengan memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses informasi sensitif. Bahkan jika kredensial atau seperti kata sandi mereka telah dikompromikan. Dan ini memang luar biasa sekali menjadi concern penting. Nah, ini mohon izin memang untuk pengguna Android ataupun HP-HP yang umum memang mungkin rawan ya. Artinya rawan di sini karena sekarang itu dari kata sandi aja mungkin bisa ditebak. Bahkan ada kebanyakan itu kata sandi itu pakai tanggal lahir. Ini yang jadi concern penting ya. Jadi orang bisa tahu bahwa si A punya akun, tanggal lahir pasti jadi sandinya, dan itu semua mungkin digunakan gitu ya, hampir oleh mayoritas kita sebagai pengguna media sosial paling gampang. Atau mungkin ada paduan kata-kata
tambahan huruf ataupun komponen apa itu paling mudah mungkin untuk bisa dibaca. Nah, sehingga nanti mungkin untuk MFA ini tidak hanya password saja yang dimasukkan, tapi ada autentifikasi lainnya. Misalkan butuh scan wajah, atau butuh kode OTP, atau butuh scan barcode. Nah, itu harus bisa 2 sistem atau 2 kali seperti itu. Sehingga betul bahwa yang masuk itu adalah pengguna, bukan orang lain, atau bukan orang yang ingin mencuri-curi data kita, sehingga lebih aman. Lanjut, Mas. Nah, ini komponen utama sebetulnya ada 3 di sini. Something you know, something you have, and something you are. Artinya di sini something you know, sesuatu yang kita tahu di sini, password, PIN, ya, atau jawaban atas pertanyaan keamanan kan biasanya ada. Misalkan ketika password atau PIN kita lupa, biasanya ada tambahan lagi. Ya, ada opsi lagi. Mau apa nih? Misalkan hobi lah, atau klub sepak bola favorit kah, atau makanan favorit kah. Nah, kalau kita yang ngisi itu pasti kita tahu bahwa itu memang kita yang buat. Tapi kalau orang lain kan bingung, aduh apa nih kan gitu. Kemudian something you have, ya, apa yang kamu punya. Penerapan dari Google Authenticator, one time password melalui SMS ataupun WhatsApp. Nah, kemudian yang terakhir something you are, fingerprint, face recognition, voice detector, dan juga pemindaian retina pada mata. Nah, ini memang mungkin yang sekarang kita punya mungkin hanya di fingerprint dan face recognition rata-rata. Mungkin di HP punya ya. Artinya ada ketika membuka HP kita cukup tempelkan fingerprint atau mungkin scan wajah sekarang. Mungkin ke depan bisa lagi face detector dari suara nih. Wah, ini lebih lebih kuat lagi mungkin keamanannya karena suara aja kan ngaruh. Jadi wajah mungkin bisa pakai foto, fingerprint bisa sidik jari buatan, tapi kalau suara itu kan luar biasa berarti ya. Jadi suaranya harus tepat betul, jangan sampai suaranya ini Mas Riki kok suaranya kayak Pak Fikri. Nah, ini kan beda. Nah, itu. Next. Nah, ini juga kita perlu memahami manfaat daripada MFA ini. Yang pertama, tadi meningkatkan keamanan atau mengurangi resiko akses tidak sah akibat kebocoran data, kemudian mencegah serangan cyber, ya, menjadikan peretasan lebih sulit karena membutuhkan akses ke perangkat. Ya iyalah, tadi cukup pakai mungkin password kita bisa dibobol, tapi tadi wajah fingerprint kan tidak. Sehingga di sini mungkin para orang-orang jahil ini akan sedikit kesulitan untuk bisa membobol akun kita. Kemudian meningkatkan kepatuhan regulasi ini memang sesuai dengan standar keamanan seperti ISO 2701 ya, NIST, GDPR ataupun PCI DSS. Dan kemudian kemudahan teknologi modern. Sistem biometrik dan push notification membuat autentifikasi lebih cepat dan nyaman. Ya, mohon izin sedikit pengalaman saja. Mungkin teman-teman juga yang sudah menggunakan smartphone, ya mungkin yang agak-agak mid ke atas ya. Sekarang itu kan aman, artinya mungkin bisa dengan mudah untuk bisa membuka HP dari posisi terkunci ke posisi open. Cukup pakai wajah, fingerprint gitu kan. Dan itu memang sudah sedemikian rupa ditingkatkan keamanan itu sehingga ya tadi di samping aman juga mudah. Ketika HP dihadapkan ke wajah, maka wajah secara otomatis membuka kunci si HP tersebut kan oleh teman-teman bisa langsung akses. Nah, coba kalau orang lain pasti keletut kan gitu pasti nggak bisa. Nah, sehingga di sini mungkin lebih sedikit ada sisi keamanan dan juga kemudahannya seperti itu. Next. Oh iya, terakhir. Jadi di sini MFA bukan sekedar opsi keamanan dan juga tambahan, tetapi kini menjadi standar wajib dalam banyak sistem dan organisasi yang peduli terhadap keamanan. Nah, itu mungkin sekian untuk dibahas, tapi sedikit kami memberikan kesimpulan teman-teman sebelum kita tutup bahwasanya migrasi My ASN ke ASN digital ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk meningkatkan keamanan data dan efisiensi layanan bagi ASN. Dengan migrasi ini, maka akses ke berbagai layanan kepegawaian termasuk My ASN, SI ASN, e-kinerja, dan lain-lain itu lebih aman dengan adanya yang namanya MFA ini. Juga ASN juga dapat mengakses layanan melalui satu pintu, yaitu ASN digital. Jadi nanti mungkin muaranya adalah kita buka satu aplikasi atau satu portal, kita bisa kemana aja portal yang kita tadi tuju. Ada My ASN, e-kinerja, dan lain-lain. Sama seperti mungkin rumah pendidikan.
Jadi kita sekarang seolah-olah punya 2 aplikasi lah. Jadi untuk keguruannya kita punya yang namanya rumah pendidikan. Ada ruang GTK, info GTK di situ. Hal-hal yang terkait dengan keguruan lewat Kemendikbudrismen itu diatur lewat rumah pendidikan. Tetapi kita sebagai ASN-nya, pegawai pemerintahnya itu sudah diatur oleh BKN melalui ya ini yang namanya ASN digital, sehingga kita walaupun sebagai guru ya tadi kita juga sebagai pegawai pemerintah maka harus punya juga akun yang berkaitan dengan BKN seperti itu. Nah, urgensinya memang tadi sudah dijelaskan, ada keamanan data ya sehingga tadi mencegah kebocoran, juga potensi peretasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian efisiensi layanan karena tadi satu titik akses portal itu bisa membuka berbagai layanan kepegawaian sehingga kita tidak perlu nih MyASN akunnya apa ya MyASN, kemudian saya ke kinerja aduh beda lagi saya lupa akunnya apa, jadi banyak-banyak banget link portal dan lain-lain mungkin membingungkan, sehingga kalau ini cukup satu pintu maka tadi kita bisa akses di situ apa di situ, jadi semuanya ada serba lengkap pokoknya seperti itu. Kemudian integrasi sistem ya tadi, jadi ASN Digital ini terintegrasi dengan sistem SIASN maaf ya, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, dan juga memastikan data ASN ini akurat dan terkini. Kemudian peningkatan profesionalisme sebagai salah satu urgensinya, yaitu sejalan dengan semangat ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa, mendorong para ASN untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Kemudian sederhana dan mudah karena dapat memutakhirkan data diri sendiri secara mandiri melalui layanan MyASN yang terintegrasi di ASN Digital. Kemudian meningkatkan sistem keamanan karena tadi dengan adanya MFA minimal kita membutuhkan dua langkah verifikasi ya. Dua langkah verifikasi mencegah risiko peretasan dan juga phishing dapat diminimalisir dengan melindungi data sensitif ASN seperti itu. Nah, singkatnya, migrasi MyASN ke ASN Digital ini bertujuan untuk menciptakan sistem manajemen yang lebih aman, efisien, dan integrasi, serta mendukung peningkatan profesionalisme dan kinerja ASN. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai awalan ini. Berikutnya kami kembalikan ke Mas Riki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan pada Pak Wahyudi. Tadi Pak Wahyudi menjelaskan bagaimana ancaman ya dan tantangan keamanan dalam pendahuluan. Yang kedua, ada 5 masa dugaan kebocoran data di Indonesia, termasuk tadi dari instansi kita ya, baik itu BKN atau Kemdikbudrismen, dan peran MFI itu sendiri dalam dunia kepegawaian di Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. 2 menit sebelum kita akan melakukan rangkaian kegiatan yang sifatnya adalah demonstrasi yang nanti akan disampaikan oleh rekan kami. Di sini akan disampaikan terkait dengan penerapannya ya, penerapan MFI itu sendiri. Ya. Baik. Sekitar 2 menit. Di sini ada MFI, bagaimana diterapkannya pada platform ASN Digital di BKN itu sendiri. Ini disampaikan oleh Bapak Wahyu Firdaus dari Direktorat Pengembangan dan Pembangunan CASN BKN. Nah, Bapak Ibu, di slide kedua ini dijelaskan seperti apa digitalisasi layanan manajemen ASN dalam platform ASN Digital. Tentunya mengacu sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 20 2023 di pasal 23. Jadi di sana ada 4 komponen di atas, yang dimana ASN ini harus dan terintegrasi dengan si ASN. Banyak sekali layanan yang akan kita peroleh ketika kita sudah mengakses istilah ASN digital, yang sebentar lagi akan kita ikuti bersama-sama. Karena benar tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyudi, bahwa ketika kepegawaian, cangkupannya tentu ada inovasi, di mana kita harus
menjadikan data ASN ini satu kesatuan ya, di mana ketika Bapak Ibu nanti sudah melakukan akses atau aktivasi dari MFI, kita pasti akan tahu komponennya apa saja yang ada di dalam, sehingga kita bisa mengakses dengan maksimal. Dan di sini ada kata sebelumnya, masih terpisah ya antara akses kepegawaian yang kita miliki sebagai pengguna. Di sana mulai ada CISN, kemudian ada SSCISN, e-kinerja, ASN karir, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita melakukan integrasi menggunakan ASN digital, ini akan menjadi satu kesatuan dalam satu wadah seperti halnya yang pernah kita lakukan pada rumah pendidikan. Jadi di sini ada menu baru yang sangat banyak untuk kita akses secara mendalam dan harus dipelajari lebih lanjut. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahyudi, MFI itu merupakan metode atau keamanan yang tentu saja sangat membutuhkan lebih dari bentuk verifikasi untuk melakukan sebuah akses pada sistem atau akun masing-masing pegawai. Di sini ada langkah-langkah yang tentunya nanti akan disampaikan secara mendalam, secara detail oleh rekan kami. 1, 2, 3, 4, sampai dengan 5. Jadi Bapak Ibu wajib kita melakukan download aplikasi Google Authenticator pada Play Store di masing-masing ponsel Bapak Ibu untuk nantinya ketika memang kita sudah berhasil melakukan verifikasi, keluar, kemudian akan masuk lagi kembali, diharuskan untuk melihat aplikasi tersebut di mana nanti akan ada 6 digit angka yang akan kita inputkan ke dalam ASN digital ini. Selanjutnya, kita harus mengamankan dunia digital. Bisa melakukan riset untuk menjaga privasi ASN dan datanya. Nah, itu yang bisa disampaikan sebagai awalan. Bapak Ibu, maka selanjutnya kita akan lanjut ke bagaimana cara melakukan akses terhadap ASN digital. Kami sudah menyiapkan presentator dari tim KKG, di mana ada divisi Kominfo yang akan disampaikan oleh Bapak Fikri Maiha. Kepadanya dipersilakan. Oh, boleh boleh. Coba ya. Tampil sudah? Oke, Yang ini ya, atas. Masuk. Sign in. Nah, scan.
Mhm. 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 Oh, oh, Pro Max. siap. Pak Yoni Pro Max kan? Itunya depannya. Ini, nah, kayak gini. Pengennya sih kayak gini, ya. Mahal itu mahal, Pak. Oh iya, aku udah download tadi siang. Mhm. Ada yang jimit pakai HP gitu maksudnya. Atau aku juga login aja tah dari pakai HP. Coba bisa. Udah gabung tuh? Oke, coba share screen. Tampil? Kan ada dua mas. Yang ini kan yang dari Google-nya ya, bukan yang atas. Mm-mm. Udah di download. Yang guru belajar apa yang pribadi? Duh, saya lupa. Lupa ya. Ya udah ini pribadi aja dulu ya. Nggak ada notifikasi ke email kan? Soalnya ini paling penuh sih soalnya. Ini deh. Lanjut. Ini. Nah, ini yang ditempelkan ke laptop yang tadi, berarti ya. Nggak masuk, ulangi lagi tuh. Nggak klik lagi. Ini aja dulu dah. Enable to scan. Nggak bisa-bisa, kurang gede. Oh udah nih, udah. Ini.
One time code. Oh, siap. Oke, ganti lagi. Kodenya langsung ganti. Ya, oke. Langsung ini udah sign in, stop dulu. Udah scan kayak gini. Tinggal login aja. Ulangi lagi ya. Ntar ulangi lagi. Tambah ya, pindai kode. Aduh, lama lagi. Lagi tunggu dulu. Ya, udah nih kodenya. Kodenya ada dua sih. Oh iya, itu udah. Oh udah. Udah ini udah beres berarti. Hmm, keluar. Klik ini, masuk lagi. Sign in. Ada dua lagi. Ada dua lagi yang mana? Yang bawah. Hmm. Oh, siap. Oh iya. Berarti setiap setiap login kayak gini terus ya? Ya. Oke. Udah kayak gini aja berarti. Hmm. Keluar. Ini. Yang ini ya.
Lah, tadi daftar pertama ya. Waduh, ini nggak ada emailnya, udah limit memorinya. Kalau emailnya baru lagi boleh, nggak sama kayak yang tadi. Nggak sama kayak yang ini nih. Boleh ya? Coba yang masih banyak. Email yang mana nih yang masih kosong? Ya. Ntar dulu. Emailnya yang mana gitu? Coba deh. Yang masih kosong dulu. Kirim kode. Belum muncul? Ya, belum muncul kode resetnya. Contoh aja ya, contoh ya. Tinggal masuk aja berarti ya. Ini masih pakai yang tadi berarti one time kodenya ya. Oke, udah aman ya berarti ya. Aha. Oke. Baik, terima kasih Pak Fikri dan Pak Wahyudi tadi sudah melakukan simulasi secara daring ya. Saya rasa Bapak dan Ibu sudah sangat jelas karena tadi mulai dari tahap awal sampai tahap kelima ya, di mana ketika sudah logout kita login kembali dengan menggunakan Google Authenticator dan hasilnya sukses. Nah, selanjutnya kita akan buka saja sesi diskusi dengan cara barangkali saya akan bertanya dulu ke Bapak Ibu yang hadir hari ini bila mana memang terdapat adanya kendala atau ada Bapak Ibu guru di masing-masing satuan pendidikan yang belum melakukan aktivasi, mohon untuk diingatkan ya. Baik, yang pertama di sini ada Ibu Ina Rianti. Halo, selamat malam Bu Ina. Halo Bu Ina. Ya, Halo. iya, Bu Ina, bagaimana? Iya, Ibu Pak. sudah melakukan aktivasi ASN digital? Sudah, Pak. Tadi pas jam istirahat kebetulan. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu ya. Aktivitas, iya. Dan rekan Iya. kerjanya di sekolah sudah semua? Tadi bareng sama yang lain, kalau nggak salah
Mungkin 1, 2 yang belum, Pak. Satu. Dan kebetulan, kalau nggak salah Pak Fikri dan Pak Fegi itu besok juga mau mengadakan ini untuk apa, untuk ngerjain bareng-bareng gitu, Pak. Oh, Cuman baik. ada yang sudah, ada yang mungkin 1, 2 teman. Ya, dipastikan mudah-mudahan besok sudah selesai semua ya Bu ya, aktivasi untuk semua gurunya. Oke, Ibu Ina Ya, makasih ya. iya Pak, sama-sama. Oke, tadi Ibu Ina, sekarang kita lanjut ke Ibu Husnul Khotimah. Halo, selamat malam Bu Ina. Bu Husnul Khotimah, Bu Ima ya? Hadir. Oh iya, Bu Ima, bagaimana sudah ya melakukan aktivasi ASN digital? Belum. Besok lah. Oh Bareng-bareng besok. nggak itu? Iya iya. Kira-kira menurut Ibu ada berapa guru yang belum Bu di satuan pendidikannya? Emang nggak begitu fokus lagi ngaji Yasin Pak. Tadi nggak Oh begitu. iya. Lagi tahlil. Tapi tadi langkah-langkahnya sudah cukup jelas Bu ya disampaikan Iya. Pak. Cuman nggak begitu fokus sih ya. Hampura. Pokoknya besok barangkali Bu ya, mudah-mudahan sih Iya. tidak ada kendala server. Ketika nanti ada kendala, boleh nanti Ibu menghubungi salah seorang dari KKG untuk Siap, langsung siap, siap. ya Bu. Oke Siap. Bu Imam, makasih ya. Iya, iya. Kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah Ibu Ina, Ibu Ima, kemudian Ibu Rizka, Bu Rizka Rosana. Halo Bu Rizka. Halo Bu Rizka. Baik, Bu Rizka sepertinya ada. Iya, halo Pak. Iya, Bu Rizka bagaimana untuk aktivasi ASN digitalnya? Insya Allah besok Pak, nanti bareng-bareng sama teman-teman di sekolah. Oh iya, dari simulasi yang tadi Ibu simak bagaimana Bu? Apakah cukup jelas atau barangkali ada pertanyaan? Alhamdulillah Pak, cukup jelas dari penjabaran tadi Pak Fikri sama Pak Wahyudi. Iya, kira-kira di sekolahnya sudah semua atau ada yang belum Bu? Ada yang belum Bapak? Ada yang belum ya, mohon diingatkan Bu ya, tadi saya membaca ada edaran itu sampai 13 bulan April 2025, 2 hari lagi. Mohon nanti diingatkan Bu ya ke teman-temannya di sekolah. Oh iya Bapak ya. Ya Terima terima kasih. kasih ya Pak Ya, Rifki. ya sama-sama Bu Rizka. Berikutnya ada Ibu Winda Ningsih. Halo, assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam. Ya, Bu Winda, bagaimana? Sayang diam dulu. Gimana Pak Riki? Untuk aktivasi ASN digital di sekolahnya sudah semua, Guru? Sepertinya belum semua. Oh, belum semua. Ibu Leni Iya, belum? belum kayaknya mah. Iya. Oh, mohon Bu Winda besok diseminasikan ya ke rekan guru di sekolahnya. Oke, siap. Oke. Bagaimana Bu Winda, ada hal yang ingin disampaikan terkait tadi presentasinya Pak Fikri? Cukup jelas Pak Riki. Nanti Cukup tinggal jelas. besok dicoba bareng-bareng di sekolah. Baik. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Berikutnya ada Bu Wiwin. Bu Wiwin aja 1100. Halo, assalamualaikum Bu Wiwin. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Bu Wiwin, bagaimana pengalamannya di sekolah? Apakah sudah sebuah? Belum, Pak. Belum semua. Tapi aku mah udah. Cuma Oh, iya.
Halo, Bu Win, mana suaramu? Ya, Pak. Ya, ibunya udah, yang lainnya gimana? Yang lainnya belum. Yang lainnya belum. Diingatkan aja Bu ya, nanti teman-temannya Ya. diingatkan supaya mensegerakan. Barangkali nanti ada teguran, saya kaget itu kemarin. Oke, Pak. Nanti diingatkan. Oke, siap. Makasih ya, Bu Wiwin. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat tadi sampaikan kami dari tim KKG. Sangat berterima kasih atas kehadiran partisipasi. Mudah-mudahan di Kecamatan Pabelan khususnya guru-gurunya termasuk pimpinan satuan pendidikannya semuanya mengakses dan menyelesaikan proses ini dengan baik dan tepat pada waktunya, tidak ada yang terlambat. Karena bagaimanapun juga hal ini merupakan resmi ya, ASN digital dengan banyak sekali pedoman yang telah dirilis oleh BKN, berikut juga langkah-langkahnya. Dan mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat pada Bapak Ibu guru sebagai ASN dalam mengakses kekinian atau inovasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan dan lain hal, kami tutup. Dan sekian diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, boleh silakan untuk keluar dari ruang meeting ini.